Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allama bil qalam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, terkhusus Ananda santri yang saya cintai, saya mau lihat semangatnya. Terutama santri baru, ya, harus semangat. Kalau saya bilang santri, dijawab hebat dan keren, ya, bisa. Jadi kalau saya bilang santri, dijawab hebat dan keren. Ya, sudah siap? Yang lama dan yang baru juga, ya, supaya semuanya semangat. Ayo, santri. Yang baru tidak bunyi. Yang baru ini justru harus lebih semangat, ya. Ayo, bilang hebat dan keren, ya. Saya ulangi, siap. Santri hebat dan keren. Sekali lagi, santri hebat dan keren. Terima kasih. Bahasa Arabnya syukran. Syukran lakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa ketemu kembali, kita bisa silaturahim, dan tentu kita semua gembira dan bahagia. Alhamdulillah. Kemudian pada kesempatan ini terkhusus kepada Bapak Ibu, orang tua dan wali santri, atas nama pimpinan wilayah maupun pesantren, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan dan rela menitipkan anaknya di pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Cece. Sekali lagi terima kasih, Pak. Tentu ini insya Allah adalah pilihan yang tepat, ya, seperti yang disampaikan tadi, karena sebagai orang tua, Islam memerintahkan kepada kita untuk mendidik anak kita dengan baik, ya. Jadi agama kita memerintahkan agar kita mendidik anak-anak kita dengan baik, ya. Maka tentu memilih pendidikan ya harus tepat, dan insya Allah memilih pesantren ini sudah tepat. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita itu adalah amanah, ya. Jadi anak-anak kita itu adalah amanah, atau kalau bahasa yang biasa kita dengar juga, anak-anak itu adalah investasi, ya. Tentu investasi dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini harus kita didik dengan baik agar menjadi anak yang saleh. Ya, kalau laki-laki anak
soleh. Kalau perempuan, anak solehah. Ya, tentu itu semua harapan kita Bapak Ibu sekalian ya. Maka kita masukkan anak kita di sini untuk dididik agar supaya menjadi anak soleh dan solehah. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian kita harus melahirkan anak soleh dan solehah? Ini sesuai dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran bahwa ketika dikaruniai anak, siapa namanya anaknya Nabi Ibrahim? Coba ada yang tahu siapa namanya? Ismail. Wah, tahu semuanya. Ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk berdoa. Ya, doanya Rabbi habli minas shalihin. Nah, itu juga silakan Bapak Ibu sekalian baca doa ini. Ya, Rabbi habli minas shalihin. Itulah doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keturunan atau anak yang saleh. Ya, Rabbi, wahai Tuhanku, ya, habli, berikanlah kepadaku atau anugerahkanlah kepadaku minas shalihin. Ya, anak-anak yang termasuk golongan orang-orang saleh. Ya, jadi seperti itu dalam agama kita Bapak Ibu sekalian, bahwa anak-anak yang kita harapkan itu adalah anak-anak yang saleh dan salehah. Maka kita harus didik dengan baik dan harus tepat ya tempat mendidiknya, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak ini amanah ya, seperti saya katakan tadi, amanah. Dan kalau kita mampu mendidik dengan baik, menjadikan anak saleh dan salehah, maka balasannya Bapak Ibu sekalian adalah surga. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau punya anak, jangan merasa susah. Semakin banyak anak itu harusnya semakin gembira dan bahagia, karena itu peluang mendapatkan surga. Iya, itu jangan seperti yang biasa kita lihat, tidak mau punya anak. Padahal kalau kita punya anak, kita didik dengan baik, surga pahalanya. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa man qala thalatha banatin fa'addabahunna wa zawwajahunna wa ahsana ilaihinna falahul jannah. Ya, barang siapa yang mampu merawat, membina anak-anaknya, terutama kalau anak perempuan, kata Rasulullah SAW, falahul jannah, baginya surga. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi bergembiralah, berbahagialah kalau punya anak. Ya, tapi tentu yang kita harapkan adalah anak saleh dan salehah. Karena Rasulullah mengatakan falahul jannah, baginya surga. Ya, jadi kalau kita punya anak, surga tempat tak Bu? Insya Allah. Surga tempat apa? Insya Allah. Apalagi kalau sudah di pesantren. Ya, jadi harus selalu bergembira seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, dalam hadis yang sangat populer sekali juga hadisnya, bahwa kalau kita punya anak saleh, anak salehah, maka kita akan mendapatkan pahala yang tidak akan berhenti, akan mengalir terus pahalanya, Pak. Iya, itu dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath. Ya, itu hadis masyhur saya kira ya. Yang pertama adalah amal jariyah. Yang kedua, ilmun yantafi'u bihi. Yang ketiga ini kita, waladun saleh yad'u lahu. Ya. Kalau kita punya anak saleh yang senantiasa mendoakan kita, maka pahalanya itu akan mengalir terus. Iya.
Walaupun kita sudah berada di alam barzah, di alam kubur, itu pahalanya akan terus mengalir. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka inilah saya kira yang harus kita usahakan, ya, agar supaya anak-anak kita ini menjadi anak saleh dan salehah. Karena kita akan mendapatkan surga, ya. Dan yang kedua, pahalanya mengalir terus. Iya, karena anak-anak yang saleh itu pasti akan selalu mendoakan kita. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, berbahagialah, bergembiralah, karena Bapak Ibu sekalian sudah berikhtiar, ya, menitipkan anak-anak kita di pesantren ini untuk dibina dengan baik, ya, sehingga insya Allah akan menjadi anak yang soleh, solehah, dan tentu akan menjadi investasi kita dunia maupun di akhirat. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, bahwa pesantren Muhammadiyah maupun sekolah Muhammadiyah bukan hanya sebagai tempat untuk transfer ilmu pengetahuan, ya. Jadi bukan hanya untuk melahirkan orang-orang cerdas, tetapi yang paling penting adalah bagaimana membentuk karakternya, membentuk akhlaknya. Nah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, percayalah, ya, dan mohon doa dan dukungannya, bahwa di pesantren Muhammadiyah ataupun di sekolah Muhammadiyah seperti itu ikhtiar kita, ya, bahwa kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang cerdas, ya, anak-anak yang unggul secara akademik, ya, tetapi dibarengi dengan akhlak, ya, dengan karakter, ya, seperti yang disampaikan Pak Kiai tadi, ya, sehingga harapan kita Bapak Ibu sekalian bahwa anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang cerdas, otaknya cerdas. Maka seperti tadi katakan, mereka ini harus unggul dalam bahasa internasional, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, atau bahasa yang lain silakan. Ya, itu salah satu keunggulan kita. Maka dengan demikian insya Allah anak-anak kita ini akan terbuka dunianya, karena kita berada di dunia global namanya saat ini, dan itu kuncinya pasti di bahasa, karena alat komunikasi dengan berbagai bangsa itu adalah bahasa. Ya, maka salah satu aspek yang harus kita perkuat di pesantren itu adalah bahasa, ya, supaya anak-anak kita mampu membaca berbagai literasi, baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Inggris ataupun berbahasa lain. Nah, itu adalah dalam rangka mencerdaskan anak-anak kita, itu kuncinya bahasa, ya. Nah, kemudian pembinaan dan pembentukan karakter. Anak-anak kita di pesantren 24 jam. Beda dengan sekolah. Kalau sekolah kan hanya sampai duhur atau sampai jam 2. Tapi kalau di pesantren Ibu kan 24. Siang malam ada di pesantren. Nah, 24 jam itu mereka belajar. Mereka dibentuk, ya. Mereka belajar untuk menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar. Kemudian akhlaknya dibangun, karakternya diperkuat. Ya, kita punya prinsip bahwa ilmu tanpa akhlak bagaikan bunga tanpa harum. Gitu ya. Ya. Jadi ilmu tanpa akhlak
bagaikan bunga tanpa harum. Ya, ya mungkin indah kelihatan, tapi kan tidak membuat kita segar. Nah, tapi kalau ilmu dibarengi dengan akhlak, itulah yang kita harapkan. Nah, seperti itu yang kita inginkan di pesantren, bahwa mereka cerdas, karakternya. Iya. Karena Bapak Ibu sekalian tentu menyaksikan dunia kita saat ini, ya, bahwa kalau kita hanya menghasilkan orang-orang cerdas, tapi kemudian dia curang, cerdas tapi penipu, ya untuk apa, gitu kan? Ya. Cerdas tapi pemalas, mau diapa? Ya. Tentu bukan seperti ini yang kita inginkan, Bu, ya. Kita ingin anak-anak kita cerdas, kemudian jujur, disiplin, menghargai orang lain, kerja keras. Iya, itu yang kita inginkan. Maka proses pembinaan di pesantren seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka belajar dengan tekun untuk mencerdaskan otaknya, kemudian dibangun karakternya, akhlaknya, dan itu lebih banyak pada pembiasaan. Ya, jadi di pesantren itu lebih banyak pembiasaan, dibiasakan sholat berjamaah di masjid, dibiasakan bersih, rapi. Ya, nanti juga saya kira Bapak Ibu sekalian boleh evaluasi, ya. Kalau libur nanti pulang ke rumah, apa salatnya terjaga? Apa dia sudah mulai merapikan tempat tidurnya sendiri, menyapu, atau seperti apa? Nah, itu juga nanti mudir bisa mengevaluasi. Apakah karakter yang kita biasakan di pesantren mereka juga bawa ke rumah, ya, sehingga sampai di rumah, ya, anak sekalian, ya, harus bisa memberikan contoh. Ya, bahkan mungkin kalau Bapak Ibu tidak pergi sholat, boleh, Pak, kok tidak pergi sholat? Ya, tapi Anda yang harus beri contoh. Ya. Jangan justru pulang ke rumah malah kerjanya hanya tidur. Dilayani sama ibu, manja-manja. Wah, itu bukan santri, ya. Harus kalau pulang nanti, Bu, ya, nanti diberikan juga evaluasi ke kami. Bahwa anak-anak kalau pulang malah jadi cengeng, malas. Waduh, ya. Itu supaya ada masukan, supaya kita bisa mengevaluasi. Ya, jadi di pesantren itu kita melakukan pembiasaan, Bu. Pembiasaan, ya, karena untuk otaknya ya dalam kelas, tetapi kemudian di luar kelas itu lebih banyak pada aspek pembiasaan. Ya, mereka dibiasakan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian juga jangan terlalu sensitif. Anak aku itu kok disuruh angkat ini, anakku itu kalau di rumah tidak pernah saya suruh begitu. Jangan kayak begitu, karena anak itu sedang dididik, mau dibiasakan supaya bisa dia mandiri, bisa dia kerja keras, bisa dia disiplin dan seterusnya. Iya, karena banyak tuh juga orang tua itu sedikit-sedikit protes. Kenapa? Ya, nah ini harus dipahami bahwa anak-anak itu sementara dididik di sini, dibuat mereka tangguh, ya, baik fisiknya tangguh, ya, ilmunya tangguh, akidahnya tangguh, ya, imannya tangguh, ibadahnya tangguh, seperti itu. Dan itu tidak mudah, ya, sehingga kalau Bapak Ibu sekalian
mendapatkan postingan-postingan seperti ini, yakinlah bahwa ini dalam proses untuk membentuk karakternya. Mungkin disuruh angkat sampah, ya, macam-macam, ya, itu dalam rangka untuk membangun karakter, ya. Jadi jangkit langsung, anak aku dibikin apa itu? Jangan, tidak usah khawatir, insya Allah itu semua kita sudah pikirkan, ya, dan tentu dalam rangka untuk membangun karakter tadi itu, insya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk diberi dukungan, ya, diberi dukungan. Jangan, kalau bisa ya, insya Allah anak-anak sudah diserahkan ke pesantren, insya Allah aman. Insya Allah aman, ya, aman. Ya kan, di pesantren sudah ada semua SOP yang kita sudah buat. Ya, insya Allah aman itu anak tak di sini. Insya Allah aman. Tidak usah mikir terlalu banyak khawatir. Ini yang kami harapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yakinlah bahwa setelah dititip anak saya sudah aman, insya Allah. Nah, yang kami harapkan itu adalah doanya Bapak Ibu sekalian. Jangan kita lupa doakan anak-anak kita, doakan pesantren, doakan Pak Kiai, Ustadz, Ustadzah, semua doakan Bu, supaya mereka selalu sehat, ya, supaya mereka selalu kuat untuk membina anak-anak kita. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian setelah menitip anaknya lupa semuanya. Tidak. Ibu silakan memantau, ya. Silakan memberikan dukungan kepada kami, dan yang penting doanya jangan kita lupa, doa tak setiap kita selesai salat doakan pesantren ini, anak-anak kita semuanya, supaya selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau mereka tidak kuat, selalu sakit, ya apa yang bisa dilakukan, ya. Jadi mohon didoakan terus, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini Ananda, anak baru. Ya, Ananda ini mau sukses, mau berhasil. Makanya harus selalu semangat, ya, harus selalu semangat. Tidak bisa berhasil, tidak bisa sukses kalau tidak semangat. Ya, maka selalu mengatakan santri hebat dan keren. Iya kan, hebat dan keren. Itu santri. Nah, Anda sekalian, didengar nasihatnya supaya jadi santri sukses. Ya, Anda kalau mau sukses, mau berhasil, yang pertama Anda harus lakukan adalah bersungguh-sungguh belajar. Ya, ya, sudah dengar? Ya. Jadi kalau mau sukses harus bersungguh-sungguh belajar. Nanti Anda akan diajarkan berbagai mahfudzat, ya, dalam bahasa Arab. Ada yang sudah populer, kalau santri pasti tahu. Ungkapannya man jadda wajada, ya, man jadda wajada. Apa artinya itu? Yang santri lama pasti tahu, ya, apa artinya? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat, ya, ya. Jadi manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia sukses. Nah, inilah Anda sekalian yang Anda harus lakukan, ya. Jadi kalau mau sukses, mau bahagiakan orang tua, maka bersungguh-sungguh belajar. Iya, bersungguh-sungguh belajar. Jangan jadi pemalas. Ya, harus rajin belajar. Gitu. Itu baru santri hebat.
itu baru santri keren. Iya, karena dia sungguh-sungguh belajar. Ya, gimana? Siap bersungguh-sungguh ini? Siap? Hah? Siap. Yang putri siap? Ya, siap. Itu baru satu. Ya, jadi Ananda harus bersungguh-sungguh belajar. Jangan malas belajar, jangan banyak tidur. Jangan banyak bermain. Harus banyak belajar, ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah sabar. Itu yang kedua. Harus sabar. Karena kalau yang namanya orang sukses, orang berhasil, pasti harus menghadapi banyak tantangan. Ya, pasti. Ya, kalau mungkin sukses pasti banyak tantangannya, nak. Nggak ada orang sukses enak-enak, nggak ada. Iya, orang sukses itu pasti berdarah-darah. Gitu. Iya, karena pasti banyak menghadapi tantangan, banyak hambatan. Nanti pasti Anda rasakan di sini nanti. Ya, harus antri kalau mau makan. Sabar kina. Ya, macam-macam ya. Nanti harus Anda sabar. Jangan baru berdiri 10 menit lari melapor ke orang tuanya, Bu, tidak dikasih makan kak. Waduh, iya. Padahal kan mereka dia ajar antri, jangan serobot apa, ya. Itu kan dalam rangka membangun karakter. Tapi kadang orang tua juga langsung, weh kasihmu itu, tidak makan muko, mati kok di situ. Macam-macam. Tidak mungkin lah Bu, tidak mungkin tidak dikasih makan anak tak. Iya, mereka itu diajar supaya mereka ya menghargai temannya, yang duluan ya duluan. Ya, itu semua nanti Anda harus sabar ya, sabar menunggu gilirannya. Ya, kalau mau sukses harus sabar. Banyak lagi. Masih enak tidur, dibangunkan. Bangun salat subuh, bangun menghafal, macam-macam. Ya, nanti Anda harus bisa. Ya, kuncinya sabar. Ya, insya Allah kalau sabar Anda bisa. Ya, karena semua itu pasti untuk kebaikan. Ya, jadi itu. Jadi sudah 2 ya. Sudah 2. Masih ada 2 lagi. Masih ada 2 lagi. Yang ketiga adalah doanya ibu. Doanya ibu. Ibu ya. Jadi Ananda kalau telepon jangan hanya melapor. Kirimkan ke uang. Kirimkan ke apa biasa diminta kalau di sini? Sepatu. Kirimkan baju. Kirimkan baje. Iya, makanan saja di otaknya ini. Harusnya ibu tak doakan jika. Selalu jika doakan enggak. Iya harus ya. Jangan lupa Anda kalau ketemu ibu, telepon ibu, minta didoakan. Ya, karena ridha Allah, ridha walidain. Ridhanya Allah tergantung ridhanya kedua orang tua, terutama ibu. Ya Bu ya, jadi jangan lupa anak-anak tadi didoakan. Jangan, sudah aku serahkan ke Pak Kiai, terserah main Pak Kiai. Tidak, ibu harus selalu doakan anak-anak kita ini supaya sukses. Ya, jadi jangan sampai lupa doa. Bahkan kalau bisa bangun khusus salat malam, doakan anak-anak kita ya, supaya sukses, supaya dia sabar menghadapi semua tantangan di pesantren ya, sehingga menjadi orang sukses gitu. Ya, jadi Anda ya, mohon nanti kalau ketemu ibu, ketemu bapak, minta doakan ya. Bilang Pak, doakan nggak kalau kita sudah salat?
Bangun ke tengah malam Pak, salat, doakan Kak, ya, supaya saya betah di pesantren, supaya saya kuat belajar. Gitu. Itu ketiga ya. Yang terakhir, ananda sekalian, tentu ananda harus juga rajin berdoa, ya. Ya, nanti ananda akan diajari doa-doa. Kalau kita mau belajar, tentu ada doanya supaya mudah kita pahami, ya. Jadi harus selalu berdoa. Mau makan berdoa supaya berkah. Mau minum ada doanya, semua ada doanya. Mau keluar rumah, keluar asrama ada doanya semuanya, ya. Jadi nanti ananda harus rajin berdoa. Baik. Saya tanya, disebutkan satu persatu kalau kita mau sukses. Yang pertama apa? Bersungguh. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, doa ibu. Yang keempat, rajin berdoa. Iya, rajin minta kepada Allah supaya dimudahkan. Iya, biar tidak berbahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh, bahasa Inggris kan juga boleh. Allah tahu ya. Nah, tapi nanti kalau sudah hafal doa-doa bahasa Arab, nanti pakai doa bahasa Arab. Ya, berarti saya sudah dua ya. Bapak, Ibu sudah, kemudian ananda juga sudah ya. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita Bapak Ibu sekalian maupun ananda sekalian, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Namun tentu Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberikan begitu saja ya. Segala sesuatunya harus kita berikhtiar, harus kita berusaha ya. Jadi kita harus berusaha, kita berdoa dan kita juga berusaha. Nah, seperti itulah di pesantren ini ya, bahwa kita berdoa dan juga kita berusaha. Kemudian selanjutnya, kami dari pimpinan wilayah tentu sangat berharap bahwa pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Cece ini harus menjadi pesantren ya percontohan ya, seperti tadi ya, harus menjadi pesantren yang unggul dan berkemajuan ya. Walaupun umurnya baru 3 tahun Ustaz ya, tapi alhamdulillah luar biasa prestasi maupun nama baiknya luar biasa ya. Nah, itu harapan kami agar dijaga terus, bahkan harus ditingkatkan terus. Jangan kita puas dengan apa yang kita sudah capai saat ini ya. Jumlah santri alhamdulillah, yang 100 santri baru ini juga saya kira prestasi dibanding pesantren yang sudah lama, ada yang hanya puluhan santrinya, santri barunya, tapi Cece 100, luar biasa, padahal baru 3 tahun. Nah, ini harus dijaga dan harus ditingkatkan terus, harus dievaluasi, jangan sampai menurun ya. Tentu pimpinan ya, hari ini kita juga melantik kepala sekolah, itu sangat menentukan ya, sangat menentukan. Maka harapan kami khususnya para pimpinan ya, bahwa kunci untuk menjadi unggul dan maju itu adalah kualitas ya. Nah, untuk mencapai kualitas itu tentu kita butuh sumber daya ya, terutama sumber daya manusia. Nah, ini alhamdulillah juga Cece sudah luar biasa melakukan pembinaan, peningkatan SDM-nya ya. Ini luar biasa alhamdulillah. Kita berharap untuk terus ditingkatkan. Yang kedua tentu sumber dana. Ya, butuh juga sumber dana. Tapi insya Allah kita punya prinsip, kalau kita betul-betul berkualitas,
dana itu mudah datang. Ya, insya Allah. Kami mengunjungi beberapa pesantren besar di Jawa. Itu kebanyakan memulai dari nol. Kita punya MBS Prambanan yang sudah top saat ini, itu memulai dari nol, semua nol. Sekarang santrinya 3.000. Luas tanahnya 16 hektar. Punya unit usaha banyak sekali. Ya. Itu dari nol. Kenapa bisa? Karena dia berkualitas. Ya. Karena dia berkualitas. Khususnya SDM-nya. Kalau SDM berkualitas, maka dananya juga mudah datang. Mudah datang, karena orang sekarang mencari kualitas, dan kalau kualitas orang tidak pikir-pikir, berapapun siap dibayar. Gitu ya, kalau kualitas. Maka ini saya kira yang harus menjadi tujuan kita di CC ya, bahwa kita harus tunjukkan kualitas ya. Maka SDM-nya dari sekarang harus diperbaiki terus. Insya Allah kalau kualitasnya bagus, dananya mudah datang. Insya Allah. Kemudian yang kedua tentu ya seperti juga disampaikan tadi, harus kita membangun kekompakan, membangun kolaborasi, ya, membangun sinergi, khususnya dengan persyarikatan. Ya alhamdulillah Pak Rektor juga hadir, PDM juga semua hadir, Pak Camat hadir. Ini sudah luar biasa. Ini dalam rangka membangun kekompakan, membangun kolaborasi dan sinergitas. Itu kata kunci. Kami perhatikan beberapa pesantren yang bermasalah. Kenapa? Karena konflik. Karena konflik. Itu masalah. Nah, oleh karena itu Cece mohon supaya dijaga ini. Bangun terus komunikasi, khususnya dengan persyarikatan, dengan pemerintah, dengan masyarakat sekitar kita ini. Libatkan mereka semuanya. Kalau ada acara-acara, kita undang mereka semua hadir. Pokoknya apapun yang kita lakukan, masyarakat harus terlibat. Pemerintah harus tahu, pemerintah harus terlibat. Lebih-lebih persyarikatan, ya. Saya perhatikan kunci inilah yang menjadi penentu majunya sebuah lembaga pendidikan. Khususnya saya lihat di Jawa bahwa yang betul-betul kompak itulah yang cepat melaju. Tetapi yang konflik itulah yang hancur. Wa na'udzubillah. Nah itu perlu dijaga terus Ustaz. Ya, para ustadz-ustadz, para ustadzah, jaga kekompakan ya. Kalau ada hal-hal yang membuat kita konflik, segera selesaikan, jangan biarkan ya, karena ini akan menjadi duri yang sangat berbahaya. Jadi alhamdulillah kita lihat Cece sudah melaju ya, karena tadi SDM-nya bagus, kekompakannya bagus. Ini harus terus dijaga, harus terus dijaga, dan bahkan harus selalu ditingkatkan insya Allah. Ya mungkin seperti ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Cece atas prestasinya yang luar biasa selama ini. Mudah-mudahan terus dijaga dan ditingkatkan insya Allah. Kemudian juga tentu terima kasih kepada PDM, PDA, Universitas Muhammadiyah Nrekang, pihak pemerintah, semuanya yang sudah mendukung dan berkontribusi untuk majunya pesantren kita ini. Insya Allah kalau kita kompak, semuanya ringan dan pertolongan Allah mudah. Ya, ya, jadi mohon dijaga itu. Nah, kemudian tentu terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sekali lagi atas amanahnya kepada kami, ingin menitip dan rela menitip anaknya dibina di
pesantren yang kita cintai ini. Mohon dukungannya Bapak Ibu sekalian terus dan doanya selalu. Ya, semoga kita senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan juga anak-anakku sekalian, semangat terus ya, semangat. Semangat ya, semangat. Ya. Membuka acara vokasi. Oh ya. Ya, jadi Anda harus selalu semangat. Ya, supaya selalu sukses insya Allah. Ya, Masya Allah, luar biasa acara kita pada hari ini. Semoga senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Baiklah, karena juga diberi amanah untuk membuka secara resmi beberapa kegiatan kita pada kesempatan ini. Untuk itu, marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan kita ini senantiasa mendapat berkah, mendapat pertolongan dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita membuka secara resmi. Yang pertama, kegiatan portasi, forum ta'aruf dan orientasi santri baru. Dan kemudian tentu penyambutan santri baru pada kesempatan ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga senantiasa lancar, sukses dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Iya, Pak. Ya, silakan. Iya. Acara selanjutnya